Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Traningsih dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Pengertian administrasi menurut George Terry 1966. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan, dan pengarsipan. Berikut merupakan ruang lingkup pekerjaan administrasi. A. Menerima, B. Menghimpun, C. Mencatat, D. Mengolah, M. Menggandakan, F. Mengirim, G. Menyimpan. Sarana dan prasarana. Kata sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda. Dengan demikian, keduanya tentu memiliki makna yang berbeda pula. Secara etimologi, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya dalam institusi pendidikan, sarana dapat berupa gedung sekolah dan lapangan olahraga. Sementara itu, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, atau proyek. Contohnya, jika dalam institusi pendidikan sarana berbentuk gedung sekolah dan lapangan olahraga, prasarana dapat terbentuk ruang kelas, ruang laboratorium, kamar mandi, dan perpustakaan. Selain pengertian tersebut, terdapat beberapa pengertian sarana menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. A. Menurut Asep, sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, dan buku. B. Menurut Syaril, sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Unsur tersebut dapat berbentuk meja, kursi, kapur, papan tulis, alat peraga, dan lain sebagainya. Lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Demi menunjang kinerja para karyawan, pihak kantor akan menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penyediaan fasilitas tersebut tentunya memiliki tahapan mulai dari perencanaan, kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana terdiri atas 4 komponen berikut. 1. Kegiatan manajerial, 2. Kegiatan operasional, 3. Objek, 4. Tujuan. C. Tujuan, fungsi, dan prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. 1. Tujuan administrasi sarana dan prasarana terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut adalah penjelasannya. A. Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. B. Secara khusus, administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. 1. Mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka penentuan dan menyusun rencana. 2. Mampu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. 3. Mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Contohnya, barang yang tersedia telah rusak, tua, atau mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu untuk mengurangi, menambah, atau melakukan upaya pemeliharaan barang tersebut. 4. Mampu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
2. Fungsi administrasi sarana dan prasarana. Kantor administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. B. Meningkatkan produktivitas kerja. C. Meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. D. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor. E. Menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. F. Memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi baik pemerintah maupun swasta. Prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. 1. Prinsip pencapaian tujuan. Dalam prinsip pencapaian tujuan, administrasi sarana dan prasarana dapat berhasil dilaksanakan apabila semua fasilitas yang disediakan siap digunakan. 2. Prinsip efisiensi. Pada prinsip efisiensi, penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis. 3. Prinsip administratif. Dalam prinsip administratif, pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pihak berwenang. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada prinsip kejelasan tanggung jawab, suatu organisasi atau perusahaan terus mampu menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana perusahaan secara jelas. 5. Prinsip kekohesifan. Melalui prinsip kekohesifan, manajemen perlengkapan di kantor harus terrealisasikan dalam proses kerja kantor yang kompak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.